tulisannya Anthony Giddens, The Third Way. Nah dengar? Pernah. Ya, saya kan Republik Jalan Ketiga, jiplak kamu. Padahal Anthony Giddens nulis tahun 80, di Indonesia kan tahun 2000, saya nulis tahun 67. Wah, ya berarti. Ya, tapi ya saya bilang memang saya jiplak. Anthony Giddens baru berpikir mau menulis The Third Way, sudah saya bisa jiplak dari otaknya. Wah. Caranya gitu. Ada penulis masa lu ngomong gitu di depan anak saya. Mana itu? Lupa itu manusia ya, manusiawi. Apa sih? Lupa itu emang manusiawi. Iya. Ayo kalau nggak lupa. Iren is menschlich. Bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Ini siapa ini? Ya, Adik. ini semua adik-adik semua. Dari mana sih? Semarang. Saya dari kerjanya di Semarang, Mbak. Cuma istri saya di Cepu, adik saya ke Tumpuban. Oh, Tapi tepung saya, itu. Iya. Oh. Tapi saya kan Yang jatuh ngetan. iya, kalau kan lama di Jakarta. Waduh. Tung Keliling dunia ini. Jadi mana? Tulis. Itu makanya saya terinspirasi. Baru 5 hari ini saya harus ketemu sama Mbak Susilo. Anantatur. Masa dia ke Jakarta dipanggil diri kok buser aku masa gak iso ngomong sampai beliau tak ngono toh. Mangga. Ini tadi malam rektor kan saya. Gak usah dicoba, harus bukan dicoba. masjid. Assalamualaikum. Kalian. Kameramen ya Mbak? Selamat pagi teman-teman semuanya. Oh direkam? Iya. Oh ya udah. Teman-teman semuanya, terima kasih ini pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkunjung ke tempat Simbah, yang mana Simbah ini menjadikan inspirasi bagi saya, harusnya menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang khususnya generasi muda, sebab di sosok yang sudah sepuh beliau punya semangat yang luar biasa. Makanya nanti kita gali pengalaman beliau sebenarnya Pak Susilo Pramono Anantatur ini kayak apa. Kemarin kita lihat di TV itu luar biasa saat di Hitam Putih, makanya ini saya sempatkan harus ketemu ke beliau di Pura ini. Untuk itu nanti akan saya mencoba untuk tanya jawab pada beliau, bincang-bincang secara santai, semoga ini nanti menjadikan inspirasi pada teman-teman semuanya. Ada sesuatu yang diambil nanti. Jadi Apa saja, yo. Jadi Saya itu Gensa, generasi binasa. Nah, Anda Genru, generasi baru. manggilnya kalau pripun nih? Mbah Susilo Apa nggak usah Mbak, saya belum punya anak, belum punya cucu. Bro, berat, berasa usianya berat. Bro, ya Pak lah, Mas, Om, apa saja. Juga gabung, apa saja panggil. Asal jangan Mbak. Pak Pram, niki saya terus terang aja nih, saya terinspirasi. Jujur, saya itu anak muda yang terinspirasi dengan sosok yang seperti di Blora, bahkan di Indonesia itu terasing. Karena saya pengen menggali di situ, mengapa kok Pak Pram dengan berbagai jenjang pendidikan yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, seharusnya mendapatkan tempat di pemerintahan, tapi mengapa sampai saat ini Mbah Pram malah menempuh jalan hidup seperti ini? Dalam arti seperti ini, pengen damai dan tidak seperti orang-orang yang ada di sana. Jadi saya pengen tahu ceritanya itu dari awal sampai seperti ini kayak apa tuh? Saya itu mulung sejak kecil. Sejak kecil saya itu, dulu waktu kecil itu terutama cap rokok Cap rokok gitu?
rokok dulu itu sama capnya lepas beda, itu kita kumpulkan. Kalau orang belakangan ya perangko itu filateli, lah saya cap rokok gitu loh. Nah, itu pengalaman itu yang mendorong saya kemudian bukan terinspirasi ya, itu udah memang jalan hidup saya. Dan lagi ya Mas, saya milih ini itu bukan karena ijazah itu 4, nggak diakui oleh negara. Bayangkan 4 nggak diakui negara? Nggak diakui, semuanya nggak diakui. Semuanya? Iya. Berarti kayak... Ya, berarti saya itu orang buangan lah. Di Blora saya dikenal sebagai bekas tahanan G30S, padahal bukan. Saya itu G30S nggak ada di Indonesia. Saya di Rusia, dalam Belanda, Jerman, Perancis. Yang terakhir itu mau ke Italia, mau minta izin ke kedutaan, tahu-tahu paspor saya dicabut. Itu tahun? Saya kan 62 berangkat ke luar negeri, 64 saya perpanjang, harusnya kan 66 saya perpanjang September. Lah Desember saya mau ke Italia, tahun 66 saya ke kedutaan, paspor kamu udah dicabut. Yang nyabut tuh Dijen Imigrasi sendiri, saya ketemu dia buat rame. Alasannya? Alasannya? Urusan saya katanya. Dijen itu orang Semarang. Nah, orang Semarang tuh tahu Blora itu kota pemberontak, ini mesti pemberontak. Kemudian jadi gubernur Jawa Timur, Sularso, pernah dengar? Sularso. Ya ada kan orang cukup masuk Blora ya. Sularso itu gubernur Jawa Timur, gue buat rame saya. Pokoknya itu urusan saya. Atau saya mikir ya udah kalau begini caranya, ya udah. Saya mencari pekerjaan yang tidak memerlukan ijazah dan tidak memerlukan surat lamaran. Pemulung. Itu tonggak sejarah. Awal mula. Pulang ke Indonesia saya ditangkap kok Mas. Pulang Indonesia? Ditangkap, digebuk, mata saya ini buta. Diajar sama angkatan laut, mayor, orang Ambon, salah kok pecah ini ya. Alasannya apa ya Pak? Ya itulah kekuasaan itu untuk menindas. Ya apa enggak? Kekuasaan itu untuk menindas salah satu fungsinya terbesar. Jadi saya kemudian berpikir di pendidikan, sekolah, perguruan tinggi itu membuat Anda jadi pintar. Ya apa enggak? 2 kali 2 berapa? 2 kali 2 4. Ya, itu kan cerdas. Pendidikan rumah tangga dan pendidikan masyarakat membuat Anda jadi pintar, cerdas bukan. Tadi sekolah itu pintar. Pendidikan rumah tangga sama masyarakat itu jadi cerdas. Pendidikan diri sendiri, Anda harus merubah diri Anda sendiri dengan revolusi berpikir. Nah, untuk memulai revolusi berpikir, hidup harus berani. Menang kalah lain kali. Nah, cuma orang-orang yang berani yang bisa menaklukkan dunia. Untuk pucara saya jelas. Ada orang Indonesia, ada orang Asia, saya. Tapi apa orang hormat sama saya, malah dihina, sarjana jadi pemulung, bupati. Yang ini, yang menang ini, waktu masih jadi wakil bupati. Ini orangnya kan 200 meter dari sini. PKB itu bilangnya apa? Sarjana jadi pemulung, memaklukkan Blora. Dia pesta besar Mas. Ada saya temukan itu kotak ayam geprek itu 200 lebih, 3 kali saya angkut sampahnya itu. Kok enggak dia muncul, Pak ini enggak usah ambil, ini ada uang. Tapi saya dihina itu sudah biasa Mas. Saya kerja malam aja, Bapak kalau malam rutenya mana? Pantas sambil ngerampok. Ada tuduhan kayak gitu. Ini orang sebelah ini, bukan aku dulu Mbak. Pinjam uang sama saya 10 tahun 20 juta. Dulu cuma tukang mebel yang nggak laku, sekarang berkaya, nggak mau kenapa saya. Ngadu sama lurah. Rumah ini kau. Dulu kan pagernya melatih. Dulu itu rumput, padahal kan wangi, katanya banyak ularnya. Tebang, kita biar kita tumpuk di depan. Kita bakar, datang orang dari sekolah, jangan bakar sampah Pak, aslinya ganggu sekolah, jadi kita tumpuk aja biar gosok. Nah tahu-tahu hujan 3 hari 3 malam busuk.
Padahal waktu bikin gardu yang di dalam terus. Iya, agar pojokan. Itu dulu kan ada kanalnya keluar, pembuangan air. Itu kan dibuang, ditutup. Dari busuk. Dia ngadu sama lurah. Lurah baru diganti. Rumah itu bau. Lurah sama pembinanya datang sini. Waktu itu saya kena ronda. Kan sama saya kena ronda. Ya malam Kamis. Terus, Pak, ada tetangga yang ngadu, nggak usah saya sebutkan namanya. Rumah saya bau, masukkan semua yang bau dalam rumah. Ya Pak, kalau begitu caranya, Bapak jangan duduk di sini. Udah duluan. Itu nggak tanggung saya. Ngadu baru 2 juta. Itu kan 2 juta, 300 Pak. Jangan duduk di sini. Bau. Cuma saya tanya sama Bapak, ada nggak orang yang mati karena bau? Ada. Gelagapan dia. Sorry ya, ada umurnya berapa? 22 Pak. Ada? 14. 14? Aduh, saya mau bicara agak jorok ini. Bapak pun lahir karena yang bau. Sperma kan bau. Iya. Nah, sorry aja saya ngomong kasar. Terus dia ngomong sama pembinanya polisi gede kayak raksasa. Susah bicara dengan bekas tahanan G30S. Langsung diponis gitu. Iya, dia kalau ngomong lagi mau seludai Mas. Saya berani, saya itu bekas pejuang. Trikora tahu? Tahu. Saya petrikora. Trikora itu saya sukarelawan, tidak dibayar, tidak minta ganti rugi, tidak minta gaji, itu pejuang namanya. Jelek-jelek. Letnan pangkat saya. Dia siapa? Lurah, bukan lurah orang tadi itu. Jadi kalau dia saya mengudahin, saya berani. Latihan militer, bela diri 2 tahun, walaupun sudah tua yang paling bisa melawan kan. Susah bicara dengan aduh ini orang. Ya, gimana mau Anda sikap saya? Saya dihina, kenyang. Saya mulung aja Mas. Di Jalan Pemuda tahu Mbak? Grojogan, ada toko sepeda. Iya. Itu orang yang mulung di Blora itu kira-kira 50 orang di Blora itu. Masing-masing punya cara. Kalau saya ngambil, saya kembalikan. Orang lain ditinggal. Toko sepeda mari ditulis di bawahnya itu asu. Kotak sampah itu tulisnya asu. Di depan kan ada Cafe Manggala. Iya, Cafe Manggala gitu. Bapak sekarang dia tuh tahu kalau saya mulung tuh tahu dia punya kaleng kosong apa dilemparin ke bawah. Pak, udah. Jadi secara nggak langsung kan jadi sahabat itu. Mungkin ngadu sama sepeda itu. Kalau Pak ini nggak seperti itu, nyampah itu mesti kembalikan gitu. Suatu kali saya lama nggak kesana kan hanya diundang kan kemarin. Datang situ dia baru pulang pacaran kan wanita gemuk yang punya itu. Pacarnya pergi pakai mobil, dipanggil saya, Pak sini, teriak itu sini, mau digebuk ke bawah ini, apa? Sini foto bareng, malah aja belum lama saya lihat di hitam putih, ayo foto bareng, nanti saya tak ke rumah beli buku, coba jadinya jadi asu, kemudian malah hormat, asu memang aku suka utang. Aku sugewan, kan asu ya. Jadi semua hinaan saya balikan jadi kehormatan. Makanya ini ya itu apa memberi Anda inspirasi apa enggak. Yang penting Anda itu harus berani. Karena berani itu Anda harus berani berpikir membuat perubahan untuk diri Anda sendiri. Mau jadi apa Anda? Saya nggak mau jadi pegawai negeri. Budiak, coba dibayar, mau kan? Ya saya cara pilih cara hidup sendiri, pra kan juga begitu. Begitu juga keras, kami semua anak pra itu keras. My mind cannot be imprisoned. Pikiranmu nggak bisa diberangus. Di penjara bisa, tapi pikiran tetap berdiri sendiri. Fisik di penjara, jadi tapi pikiran tidak bisa. Iya nggak bisa. Lah itulah yang membuat kita itu harus berani. Hidup harus berani.
Nggak benar kok enggak? Betul. Iya. Betul. Makanya di saat-saat ini anak-anak muda sih mungkin Kalau anak sekarang justru terlena pengennya dengan- jadi militer, Polri, Polwan, apa itu gimana? Belajar bagus-bagus. Kemarin tuh di anak kan banyak nulis skripsi di sini, anak-anak S1 sampai S3. Orang dari mana itu Malang itu, siapa namanya? Bu Mami S3, UGM lulus, saya MBB, antropologi itu tentang perang bumi manusia. Itu kan banyak salahnya. Jangan dikira benar itu, banyak salahnya, itu kan fiksi sama fakta digabungkan, banyak salahnya, betulin saya. Nah, perang sendiri dapat laporannya dari mahasiswa Respublika yang kemudian jadi apa itu yang baru di Jakarta itu, yang di Grogol itu loh, apa namanya, Trisakti. Oh, Trisakti. Nah itu tadinya itu Respublika itu kan universitasnya Tiongkok. Baperki, tahu Baperki, kesatuan orang mau mempersamakan Cina dengan Indonesia, Baperki. Nah, itu kan banyak salahnya. Perang mengambil data dari situ. Saya data murni dari susunan Solo. Solo itu kan banyak orang Cina yang jadi tokoh. Karena waktu terjadi pemberontakan Cina di Tangerang, ya, kan mereka nyerbu sampai Blora, ngidul, habisnya dicepu, kan bakar Kartosuro kan. Iya. Nah itulah, makanya banyak Tionghoa yang ada di sana. Itu loh. Jadi cerita tentang Tirto itu juga banyak benarnya yang dari Susunan Solo, karena Tirto sendiri itu mantunya Hamengkubuwono ke-7. Ada silsilah lain? Ada. Ya siapa yang punya, saya punya. Kalau ya terserah, orang lain terserah. S3 kalau kesini sekarang sungkem. Tanpa saya kan nggak jadi siapa-siapa. Jadi dosen, jadi profesor kan. Luar biasa. Nah itu secara ringkasnya begitu. Saya keluar dari Blora tahun 50, ketika bapak saya meninggal ini bapak. Kemarin itu waktu direvitalisasi, kan lukisan kan banyak kan, ditumpuk, dia hancur. Ibu bapak itu hancur, dibuat oleh saya waktu baru bebas tuh. Saya bebas 78, perang 79. Saya sama Pak Kusala tahu, kakak saya di atas saya 2 tahun. Bikin ibu bapak ini merekonstruksi lah. Yang melukis orang Aceh. Nah kemarin di sini ya, direvitalisasi hancur. Terus saya nyuruh pelukis Blora, Mas Marto namanya, Pak, betul kan? Asal jangan lebih dari 5 juta. Wah enggak Mas, dibuat 1,5 bulan. Beda Mas, 300, saya kasih 400. Ibu itu bapak. Ibu ini pernah membaca Garis Pantai nggak? Garis Pantai? Ya, bukunya perang. Bukunya perang itu. Gadis Pantai, ibunya dia itu Bu Abu yang diselingkuhi oleh Belanda, matanya biru. Gadis Pantai itu nenek saya. Bapak saya itu anaknya penghulu Kediri, kepingin jadi santri, tapi karena orang tahu dia cerdas, ada yang nyekolahkan ke Jogja, sekolah guru, buat sekolah sampai 5 tahun sekolah guru. Jadi dia bebas, lulus sekolah guru itu langsung jadi guru di Kediri. Berangkat kayak gembel, kok pulang dipanggil menir. Tahu ya menir. Nah itu malu dia, terus minta pindahnya kemana, ke Rembang. Dia terobsesi ketika Kartini meninggal. Tahu Kartini? Kan istrinya Jayadiningrat kan? Iya, betul. Itu dia terobsesi, pengiring jenazah itu 17 km. Dari Rembang sampai Bulu. Tahu Bulu kan? Iya. Nah itu 17 km. Nah, itu dia terobsesi. Terus dia pindah di sana, tinggal di rumahnya penghulu Rembang, Haji Ibrahim. Haji Ibrahim punya istri yaitu Mbah Satimah itu, yang dari Garis Pantai perang itu. Matanya biru Mas, karena bekas
keturunan Belanda. Punya anak ibu saya Siti Saidah namanya. Nah itu loh. Si Bapak Meninggal tahun 37. Tahun 37. Umur 37. 37. Kawin 25 tahun, punya anak 10. Kalau misalnya dia umur sampai 45, menopause kan 45 rata-rata. Barangkali anaknya 15. 10 yang hidup, yang lahir itu 2 mati. Anak pertama dinamakan Ahmad, mati, keluron lah. Karena umurnya baru 12 waktu kawin. Anak yang terakhir karena kelaparan, si Susanti namanya. Su itu baik ya. San mesti Santi mati. Susanti mesti San mati. Lebih baik. Dikubur di sini dekat Taman Pahlawan Blora, tahu nggak? Punden, Gedang Banyu, tanah itu. Berarti yang masih tersisa Sekarang tinggal saya sama Bayu saya ada yang di Cipinong. Cipinong, tadinya di Hutan Kayu dekat rumahnya Pram. Beli tanah di sana tahun 54. 10.000 rupiah nyicil bekas kebun sawo di Hutan Kayu dekat lapangan golf, tahu? Iya tahu. Ramangun. Tahu. Tahu ya. Oh itu jadi segitiga emas. Sekarang. Kemarin laku dijual. Ini anaknya Pram, tante. Anaknya Pram yang ini, tahu kan? Yang istri yang kedua, anak pertama. Tante, saya belinya ya tante, 1 meter 1 juta tante. Banyak kan tante? Baru saya nyengir. Sudah ditawar 9 juta, mau dibeli 1 juta. Itu rakus memang anaknya Pram itu rakus. Tempat yang strategis. Rakus. Kemarin laku berapa? 3,5 miliar. Harusnya 3,6 karena kepotong MHT kan. MHT. Nah, tahu MHT? Muhammad Husni Tamrin. Kepotong 40 meter. Jadi jalan raya kan itu. Jadi dapatnya harusnya kan 3,6. Perantaranya dapat 100 juta. Terus pindah ke Cipinong, beli rumah 600 juta kayak hotel jreng. Masih siap banyak. Ya anaknya kan 6. Tapi ya memang dharmanya besar. Waktu orang-orang itu di penjara kan dia besuk. Iya besuk. Jadi tukang jual kecap, jual apa, pakaian itu untuk membantu orang-orang yang ditahan. Pak Kusala, Pak Prawito, om saya belum pulang waktu itu. Saya itu anggota Amnesty Internasional. Ya. Pram bisa bikin rumah itu siapa yang bantu saya lewat Amnesty? Kan anggota Amnesty kemudian ke Pulau Buru ya. Ditanya, Pram, kamu butuh apa? Pakaian, selimut, dan obat-obatan. Amnesty ngomong sama saya kan di Moskow itu, orang Jerman Amnesty. Tuh, Pram minta ini, jangan dikirim. Paling diambil militer, saya bilang. Gak usah, tapi kalau memang Amnesty mau bantu, keluarganya itu bantu. Lewat pendeta dari Belanda, Theo van Boysekom, yang kemudian dari dosen di Satya Wacana, tahu? Kalau 3 Tahu Satya Wacana. hubungi keluarganya Pram. Sebulan dapat 750.000 waktu itu. Dolar masih 250. Tahun berapa ya Pram di peluang itu kan ya sekitar 76 lah. 76-an. Pokoknya habis bebas. Iya, kan Pram bebas 79. Nah, dengan uang segitu itulah bikin rumah tingkat di Hutan Kayu. Rumahnya sendiri kan di Rawamangun, tahu? Tahu Rawamangun. Pos Gang Tengah itu. Tahu. Nah, itu kan diduduki militer sampai sekarang. Itu Rawamangun, Multikarya apa itu. Itulah Mas. Lah itu kemudian adiknya Pram juga dibantu oleh itu. Kan isinya orang dari Tegal, Leri Tegal. dibantu apa? 10 mesin jahit dan 2 mesin obras. Tadinya tukang mesin ini. Isinya sampai wah ya Mas, bikin rumah di Gombel sekarang 5 miliar. Dari jahit itu 10 mesin jahit bantuan dari yang kesini.
Trump ngasih komentar, terima kasih atas bantuannya, tapi salah alamat. Kenapa? Orang yang dibantu amnesti adalah orang-orang yang sudah diadili, tahu? Tapi nggak adil. Ya Trump kan belum pernah diadili, kan belum pernah dibuang-buang kayak saya tahun-tahun ditahan nggak pernah diperiksa, nggak pernah saya itu diperiksa, ngerti nggak mas? Itu pusatnya tahun 65 itu di Jakarta ada kesatuan namanya Kalong yang nangkap orang itu malam kayak Kalong. Saya itu ditahannya di markasnya Kalong, bukan di Jakarta, di Kebayoran Lama, Petamburan, Metan kan sampai Kebayoran Lama. Ada pom bensin tahu? Di depannya itu ada studio Garuda punya Tan Cheng Kok. Nanti nggak bintang film Cina. Mainnya bagus, saya bikin studio Garuda. Di situ saya ditahan. Jadi bukannya bersama dengan G30R. Itu pusat pemeriksaan Kalong. Ngerti nggak mas? Kalong namanya. Jadi orang yang ngambil. Iya, kalau di pusat pemeriksaannya di situ. Itu loh mas. Kalau orang yang lain kan di Salemba, di Bukit Duri, di mana lagi itu? Mana lagi? Cipinang. Itu kan sing terkenal Cipinang. Iya, gitu. Saya itu di situ pusatnya. Saya masih ingat komandannya itu Kolonel Suroso. G30 itu nggak benar saya itu anak imigrasi. Ya nggak apa-apa buat saya. Sampai saat ini kan sudah berganti presiden sampai 5 kali. Itu yang dirasakan Pak Trump apa? Atau sama saja atau ada bedanya dari masing-masing? Ya kalau dari yang 6 itu yang agak lumayan ya Jokowi. Jokowi itu kemarin ngawinkan anaknya, menolak bantuan, menolak sumbangan. Waktu tutut kawin mas, energi Jakarta itu kan masih lemah dulu. Semua listrik dipadamkan, dipusatkan di Menteng, Jalan Cendana itu. Waktu tutut nikah, coba hadiahnya apa? Mobil mewah, kapal pesiar. Dia nolak, kan lebih bagus kan? Karena kita ingat kata mutiara dari Socrates. Ada kata mutiara, tahu Socrates? Nah, pemimpin harus lebih miskin daripada yang dipimpin. Apakah masih ada sekarang kayak gitu? Dulu ada. Dulu ada. Saya kasih contoh. Dari Iran siapa namanya? Khomeini. Waktu mati cuma punya sajadah. Khrushchev dari Rusia. Cuma rabuku. Lenin nggak punya apa-apa, tahu Lenin? Bapak Revolusi Oktober. Nggak punya apa-apa. Ini Ho Chi Minh dari Vietnam. Cuma punya jaket yang ada kuncinya. Banyak tokohnya mas. Itu pemimpin harus lebih miskin daripada yang dipimpin. Itu yang menginspirasi saya. Kenapa mesti kita harus percaya pada pemerintah? Padahal saya dulu itu dikirim ke luar negeri oleh pemerintah. Dulu itu kan ada 2 departemen mas, PDK ya, Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. PDK. Ini 2 departemen, PDK dan departemen yang satu lagi itu Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Waktu itu yang mimpin adalah Profesor Dr. Tahir Tayyib. Angkatan pertama, kedua nggak ada tes. Saya yang ketiga angkatan itu dites. 100 orang yang diterima, 9.000 yang ikut. Lulus saya. Karena saya masuk UI dulu mas. Ekonomi 10, matematik 10, bahasa Inggris 8, nggak pakai tes. Saya jadi cerdas karena apa? Pacaran. Benar, saya umur 17 mau kawin, pengen kawin sama pembantunya Mbak Yu saya. Yang tadi itu loh, tanahnya laku. Dia umur 37, saya 17, mau ujian SMP. Nah, tertarik kan? Siapa yang lain? Itu yang inspirasi mas. Kebetulan saya disuruh ngantarkan dia pulang ke Karangampel Cirebon. Mertua kakak saya itu mantri polisi di sana. Jadi kan raja kecil tahun itu. Jadi ini cewek itu saya antarkan ke sana.
mau ujian itu. Tahun 53 saya nggak lulus ujian. Nah, kelas 4 SD saya nggak naik karena sakit. Jadi saya kayak prambodonya. Tamat SMA itu umur 20. SMA 20. Nah, padahal sekarang itu 22 udah jadi sarjana ya. Saya 20 itu baru tamat SMA. Nah, Gara-gara sakit. ya iya sakit dan bodoh. Terus nganterin cewek ini beda 30, dia 20 tahun. 37 saya 17. Di bis itu dulu belum ada bis malam. Dari Jakarta jam 6 sampai Cirebon jam 6 sore. Bawa buku matematik. Sok. Bukan lihatnya mata, lihat cewek ini terus. Nah itu di Cirebon saya tinggal kan 2-3 hari gitu. Yang urusan saya dia. Ya kadang-kadang ketemu di dapur dan saya senggol. Pulang ke Jakarta itu matematik begitu gampang. Gara-gara pacaran. Iya. Teman-teman, kita harus pacaran lagi nih. Biar sukses. Tapi jangan kelewatan. Jangan kelewatan. Kalau kelewatan 3 bulan kena kasus. Iya, betul. Nah itu, saya jaga itu. Saya contohnya Mbak, selama saya 2004 pindah sini, sekarang pindah sini 2004 dari Bekasi. Dari Tahun 50 saya keluar, pulang 2004, 54 tahun saya di luar Dor. Antara lain 24 tahun di Bekasi. Dari Bekasi. Nah, iya. Tempat tinggal sekarang masih ada nggak Pak? Dibongkar kemarin kena pelebaran jalan tol Jakarta Cikampek itu. Kan kemudian Pulau Gadung pindah ke Pulau Gebang. Nah itu tanah saya lampu dia diambil alih. Saya panitiaan loh pembebasannya. Berarti Pak Susilo pindah di sini tuh tahun 2004 sampai sekarang. Iya, lah itu dari 2004 sampai sekarang itu sudah ada wanita yang kepingin saya selingkuhi di sini. Percaya apa enggak? Tapi saya itu ya biarpun saya itu gajinya, saya itu sadar saya tidak akan menodai rumah warisan ini dengan hal yang negatif. Saya tolak wanita. Sekarang kawin sama orang Belanda. Nah, yang kedua itu jadi kemudian jadi istri saya yang kedua. Nah, ini kan istri saya yang ketiga. Jangan ini. Nggak memper ya? Udah lihat nggak tadi? Jangan. Jero Sleman. Bukan jadi kamu. Saya itu kalau ngomong berguru aja. Kalau enggak kamu udah tidur ngomong sama saya. Saya kan senengnya ngomong di situ. Terus tetap nggak pernah tua. Gara-gara itu nggak pernah tua. Loh, itu berapa calon Putri Ayu Blora datang sini orang sayuran tau? Sayuran? Sini loh Medang. 30 kali syuting di sini sama saya. Ayo Pak, sosi gini, sini. Kita rangkul-rangkulan. Itu Putri Ayu Indonesia. Tahun ini kan nggak ada. Karena ini virus. Apa yang Saya tuh nggak ngerti selama ini. Bukan saya yang tertarik sama kamu. Kamu tertarik sama kamu. Selamanya begitu. Pacar saya orang Rusia itu Gypsy tahu Mbak? Gypsy, nomad. Gypsy itu Cigan orang Rusianya bilang. Nomad dari India Utara ke Mesir terus nyebar ke barat sampai ke Eropa itu Gypsy bahasa Inggrisnya. Nggak tahu nggak? Itu pacar saya umur 17 itu anak Raja Gypsy Polandia. Gypsy Polandia baru 17 sudah tertarik. Ya waktu itu musim semi ya, bulan Mei saya mau jalan-jalan ke Leningrad, Saint Petersburg gitu, ibu kota lama Rusia. Mau jalan-jalan sana, nunggu pesawat. Kok ada cewek di depan saya itu, bolak-balik ketemu kok gini terus tuh ini siapa yang diajak nunduk aja? Nggak ada orang. Terus ketika ketemu gini lagi saya gini, ngangguk, saya parahin, saya ulurin tangan saya ditampel, dia copot itu sarung tangan, masih dingin ya Mas. Itu artinya di sana suatu kode saya kepengen kenal Anda lebih jauh. Di Leningrad saya 4 hari, saya di hotel di rumah tantenya, kasih alamat rumah saya di Moskow di sini. Nah, terus kita dulu itu belum ada HP Mas waktu itu, ya korespondensi.
tulisannya Anthony Giddens, The Third Way. Nah dengar? Pernah. Ya, saya kan Republik Jalan Ketiga, jiplak kamu. Padahal Anthony Giddens nulis tahun 80, di Indonesia kan tahun 2000, saya nulis tahun 67. Wah, ya berarti. Tapi ya saya bilang memang saya jiplak. Anthony Giddens baru berpikir mau menulis The Third Way, sudah saya bisa jiplak dari otaknya. Wah. Caranya gitu. Ada penulis masa lo ngomong gitu di depan anak saya. Jadi bapak gue kok dihina, apa maksudnya? Terus anak saya ngumpulin cerita-cerita anak-anak itu nggak ngomong sama saya, mas. Kayak ini ya. Itu cerita-cerita anak saya yang dimuat di majalah-majalah itu. Jadi anak saya ngumpulin majalah sejak tahun 50. Saya nulis kan tahun 50 ya. Jadi 3 buku. Ada misalnya ini terus mana lagi ya? Ada 3 buku yang udah dia kumpulin. Sing pokok sing pengen ngambil sing terkait Pak Pram aja. Ini ya, ini Pak Pram. Pram itu bukan saya, Pram itu kakak saya kan Suselo. oh iya Suselo. Nah kalau ini tentang Pram aja, saya nulis tentang Pram 10 buku. Ini Nah, ini 1, 2 ini pentalogi yang tadi dibeli sama pentalogi 5, Pram dan Sek 3, 8 bersama Mas Pram, terbitan Gramedia. Yang ke-10 itu 1000 wajah Pram dalam kata dan sketsa. 10 mas. Pram ngomong tentang saya cuma 2 kalimat. Kalau Anda baca Bukan Pasar Malam ya, Pram itu nyebut nama saya cewek anak kecil yang nangis itu saya, cengeng. Nah, yang kedua waktu dia di Pulau Buru, saya kan dapat gelar dokter itu, adik kebanggaan. Ketemu nggak kenal. 17 tahun saya bisa nggak kenal dia. Siapa itu tua-tua cengeng? Itu adikmu. Istrinya bilang ngejar saya, terus dipeluk sambil nangis. Alah, sudah bohong aja. Apa pakai wood nggak? Ini Pram ini. Hidup harus berani. hidup harus berani. Ya, itu tadi woodnya. Kali ini bisa baca nggak tulisan saya? Gelora 31. Koryanto ya? Koryanto. Kok Koryanto sih? Kenapa? Kukur-kukur dulu. Iya, kukur-kukur. Samen itu buat saya sufi sejati. Bukan bekerja, harus punya fungsi. Harus punya fungsi. Salah satu fungsi adalah kerja, menciptakan nilai lebih. Betul. Betul. Harus mampu menciptakan nilai lebih. Iya itu. Apalagi absolut. Apalagi absolut. Jangan relatif. Tapi ya satu-satunya absolut ya pemulung itu, nggak ada yang lain. Ayo. Terima kasih. Ya, kalau ada yang ngomong saya kasar apa? Enggak. Telan aja. Telan aja pokoknya. Telan aja pokoknya. Tidak diucapkan. Telan aja pokoknya nih. Pokoknya harus menjadi orang yang punya fungsi. Nah, Punya fungsi. ya. Oke, terima kasih. Bacalah serigala. Bacalah serigala. Terima kasih. Oke, teman-teman semuanya, sedulur semuanya yang ada di Nusantara, Sabang sampai Merauke. Pada hari ini luar biasa bisa bertemu dengan Pak Susilo.
yang mana beliau menjadi sosok inspirasi bagi generasi muda. Harapan saya nanti cerita-cerita beliau, wejangan beliau akan menjadikan motivasi untuk generasi muda bahwa kita sebagai generasi muda harus tetap bekerja dan berkarya. Jadi harapannya semoga Pak Susilo akan selalu menjadikan inspirator bagi generasi muda. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di channel berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama 14 juta. Nah, ini nanti kalau saya mati mahal nih, makanya saya tekan. Iya, wajib ini. Satu lagi deh. Serigala itu loh, kalau Anda mau baca terus Anda ini kritik tentang Bapak Pendidikan. Dewan Toro itu nggak pantas.